Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ada 5 pertempuran besar yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Pertempuran tersebut terjadi untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajah yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu membuat Belanda kemudian bekerja sama dengan Sekutu untuk merebut kembali Indonesia. Pada tanggal 29 September tahun 1945, pasukan Sekutu, Allied Forces Netherlands East Indies, AFNI, mulai mendarat di Tanjung Priok yang dipimpin Letjen Sir Philip Christison. Awalnya pasukan Sekutu disambut baik oleh pihak Indonesia, namun mengetahui pasukan Sekutu diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration, NICA, pihak Indonesia kemudian berubah curiga dan mulai melakukan perlawanan. Pasukan NICA datang di bawah pimpinan Van der Plas sebagai wakil Van Mook kala itu. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan ini terjadi saat pasukan Sekutu mendarat di Semarang, Jawa Tengah. Pasukan yang dipimpin oleh Brigjen Battle ini mendarat pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 dan bergerak menuju Magelang untuk membuat kerusuhan. Karena hal inilah masyarakat Magelang memboikot dan menyerang pasukan Sekutu yang datang. Akibat perlawanan ini, pasukan tersebut dipaksa mundur ke Ambarawa. Tentara Keamanan Rakyat TKR, yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman melakukan pengejaran dan pengepungan di wilayah Ambarawa. Selama 4 hari yaitu pada tanggal 12-15 Desember tahun 1945, terjadi pertempuran yang dikenal dengan nama Palagan Ambarawa. Pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh TKR pada tanggal 15 Desember tahun 1945. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Juang Kartika Tani AD. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Tentara Sekutu di bawah komando Brigjen AWS Malabi tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. 3 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1945, terjadi pertempuran antara pasukan Sekutu dan rakyat Surabaya yang menewaskan AWS Malabi. Tewasnya AWS Malabi membuat Sekutu murka dan memberikan ultimatum terhadap rakyat. Mereka meminta rakyat bersenjata untuk menyerahkan diri pada tanggal 9 November tahun 1945 sebelum pukul 18.00. Jika tidak dipenuhi, Sekutu akan menyerang Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Alih-alih menuruti perintah tentara Sekutu, Bung Tomo justru membakar semangat rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Sekutu. Pertempuran akhirnya tidak bisa dihindari. Pada tanggal 10 November tahun 1945, berkobar pertempuran berdarah di kota Surabaya. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api. Tidak hanya di Ambarawa dan Surabaya, pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan juga terjadi di Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api bermula saat pasukan Sekutu tiba di kota Bandung dengan diboncengi NICA pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Dengan alasan melucuti dan menawan tentara Jepang, pasukan Sekutu mulai menduduki kota Bandung. Puncaknya pada tanggal 27 November tahun 1945, pasukan Sekutu memerintahkan para pejuang untuk meninggalkan area Bandung Utara. Ultimatum tersebut tentu ditolak oleh para pejuang. Tentara Republik Indonesia, TRI, baru bersedia mengosongkan Bandung setelah pemerintah pusat Jakarta turun tangan.
Para pejuang menyerbu pos-pos sekutu sebelum meninggalkan Bandung pada tanggal 23 sampai 24 Maret tahun 1946. Tidak hanya menyerbu, para pejuang juga membumi hanguskan kota Bandung. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area, pertempuran juga meletus di Pulau Sumatera tepatnya di kota Medan. Tentara sekutu yang diboncengi Nika datang di Medan pada tanggal 9 Oktober tahun 1945 dan dipimpin oleh Tide Kelly. Sebelum pasukan pimpinan Tide Kelly, Nika sudah mendaratkan pasukan yang dipimpin Westerling. Tidak tinggal diam, para pemuda Medan segera membentuk TKR. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 meletus pertempuran yang dikenal sebagai Medan Area. Pertempuran Puputan Margarana. Selain di Medan, pertempuran setelah kemerdekaan di luar Pulau Jawa terjadi di daerah Bali. Pertempuran ini melibatkan pasukan Belanda dan pasukan TKR Divisi Sunda Kecil yang dipimpin Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Perang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1945 dini hari hingga siang hari. Pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil memukul mundur Belanda sehingga mendesak mereka. Pasukan Belanda yang terdesak kemudian memanggil bala bantuan. Tambahan bantuan tersebut tidak membuat I Gusti Ngurah Rai dan pasukan gentar. Pasukan TKR terus memaksa bertahan sampai titik darah penghabisan, hingga mereka gugur. Pertempuran di Bali ini dikenal dengan nama Puputan Margarana.